Shalom adik-adik, bulan Agustus adalah bulan di mana kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. 75 tahun yang lalu, para pahlawan bangsa kita telah merebut kemerdekaan. Sekarang kita adalah para pahlawan Tuhan. Kita harus kuat dan bangkit menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan siang dan malam. Yuk, kita bangkit berdiri dan sama-sama memuji Tuhan. Buat adik-adik, kita bangkit berdiri. Seluruhnya siap, gerak! Ikuti panduan berikut ini ya. Coba lihat semuanya sekali lagi, kita sapa mereka ya adik-adik ya. Shalom adik-adik. Wah, semangat lagi mau ibadah. Sekarang adik-adik seperti tadi sudah kasih tahu bahwa kita adalah Laskar Kristus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan adalah pahlawan. Ayo kita nyanyi sama-sama. Musik. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Mana pahlawan kecil? Adik-adik, kita masuk lebih sungguh-sungguh lagi karena kita adalah pahlawannya Tuhan. Kita pun ambil sikap yang benar dalam menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang boleh Tuhan berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku,
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Di dalam hidup
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik, kita sembah Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan karena hari yang baru yang boleh Tuhan percayakan buat kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Allah yang setia. Kau adalah Allah yang senantiasa melindungi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang kau beri. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan yang gak pernah habis-habisnya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, terima kasih buat waktu, terima kasih buat semuanya Tuhan yang boleh Tuhan percayakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarga, terima kasih Tuhan buat teman Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Ajaran kami Tuhan untuk kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk lagi. Dan sebelum kita memulai pujian kita, kakak mau nanya, siapa sih jagoan kita? Tuhan Yesus, bener. Kalau gitu kita nggak boleh takut karena Tuhan beserta dengan kita. Semuanya siap memuji Tuhan? Yang siap semuanya kita nyanyikan lagu ini. Yuk kita tepuk tangan dulu adik-adik.
semua yang ada pada adik-adik akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Ayo sama-sama kakak kita akan nyanyikan lagu ini. Kita akan serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Terima kasih Tuhan. Anak-anak akan dipakai Tuhan dengan cara yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau katakan, mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Ayo adik-adik sama kakak, sama-sama katakan sekali lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Ayo adik-adik, kakak berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, Kau Allah yang akan memakai setiap anak-anak. Kau Allah akan memakai setiap mereka dengan keberadaan mereka. Anak-anak akan dipakai Tuhan untuk melahirkan kuasa, untuk menghancurkan musuh dan pendendam. Melalui mulut anak-anak akan Tuhan pakai untuk melahirkan kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau angkat tangan kami sebagai doa kami. Ini mataku Tuhan, ini hatiku Tuhan, ini tangan dan kakiku, pakai untuk perkara besar. Ayo adik-adik katakan sekali lagi sama Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Katakan sekali lagi, bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi dengan Kak Tohab di ibadah online hari ini. Aduh adik-adik, sebenarnya Kak Tohab tuh kangen banget ya. Kapan ya kita bisa ketemu lagi, pengen lihat adik-adik, pengen peluk adik-adik.
Tapi kata pemerintah nih, kata Pak Jokowi, kita masih harus beribadah secara online. Nah, adik-adik harus terus berdoa ya, supaya kita bisa cepat ketemu lagi dan kita bisa beribadah bareng. Amin. Nah, adik-adik, walaupun seperti itu, kakak percaya nih, kalian walaupun hanya beribadah di rumah, kalian tetap sungguh-sungguh, mulai dari awal, mulai daripada puji-pujian sampai dengar firman Tuhan juga harus tetap setia sampai selesai. Yang mau setia dan tetap semangat, katakan amin. Yes, amin. Nah, adik-adik, udah gak sabar lagi ya tentang cerita hari ini. Cerita kita hari ini adalah tentang seorang nabi yang sangat terkenal dan sangat hebat di dalam perjanjian lama. Siapakah dia? Nabinya adalah Nabi Elia. Nah, adik-adik, Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang sangat hebat. Ceritanya pada waktu itu Nabi Elia itu baru saja selesai membantai, membunuh 450 nabi-nabi Baal, nabi-nabi yang gak bener, yang bawa orang Israel jauh daripada Tuhan, yang bikin orang Israel melakukan hal-hal yang jahat. Nah, adik-adik, tapi pada waktu itu rajanya adalah namanya Raja Ahab. Raja ini punya istri namanya Isabel. Isabel, bukan itu ya, Isabel namanya, adik-adik. Waktu Isabel tahu bahwa Elia sudah bunuh 450 nabi-nabinya, dia menjadi sangat marah, dia menjadi sangat berang. Dia bilang, besok nih ya, pada waktu seperti ini, Elia juga akan sama seperti nabi-nabiku itu. Artinya, aku akan membunuh Nabi Elia. Wah, mendengar berita itu, Nabi Elia yang tadinya seorang yang gagah berani, seorang yang gagah perkasa, dia menjadi ciut, adik-adik. Dia menjadi ketakutan. Wah, besok aku akan mati. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Elia melarikan diri ke padang gurun, adik-adik. Wah, Nabi Elia lari ke padang gurun sehari perjalanan, adik-adik. Lalu Nabi Elia tiba di sebuah pohon arar. Nah, di bawah pohon arar itu Nabi Elia bilang gini, aku mau mati aja. Untuk apa aku hidup? Aku sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Aku sudah membunuh nabi-nabi Baal. Tapi sekarang aku sudah gak ada gunanya lagi. Aku mau mati aja. Lalu Nabi Elia rebahan dan tiduran di bawah pohon itu, adik-adik. Pada waktu Nabi Elia sedang rebahan dan tiduran di bawah pohon itu, ada seorang malaikat yang datang mengunjungi dia dan bawa makanan, adik-adik. Lalu berkata kepada Nabi Elia, Elia, bangunlah dan makanlah. Wah, kira-kira Nabi Elia gimana reaksinya, adik-adik? Nabi Elia kagak mau. Dia ngambek kayak anak kecil. Tapi untuk yang kedua kalinya, malaikat itu ngomong lagi, Nabi Elia, bangunlah dan makanlah. Nah, akhirnya Nabi Elia bangun dan makan, adik-adik. Akhirnya Nabi Elia menjadi kuat kembali. Lalu dia ditugaskan untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Gunung Horeb, adik-adik. Nah, adik-adik, sesuatu yang ajaib adalah seperti ini. Pada waktu dia sudah makan makanan yang diberikan oleh malaikat itu, dia berjalan di padang gurun selama 40 hari 40 malam tanpa makan. Wah, bisa gitu ya, Kak? Yes, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Nah, sekarang Nabi Elia sampai di Gunung Horeb. Di gunung apa, adik-adik? Gunung Horeb. Nah, di Gunung Horeb itu Elia masuk ke dalam sebuah gua, adik-adik. Siapa di sini yang tahu gua? Gua itu adalah sebuah lubang yang terbuat dari batu, adik-adik. Jadi orang bisa tinggal di dalam. Lalu Elia istirahat atau bersembunyi di dalam gua itu. Pada waktu
waktu Elia lagi ada di dalam gua itu, adik-adik, Tuhan datang, adik-adik, berfirman kepada Elia. Kira-kira nih ya, firmannya seperti ini. Elia, Elia, kamu lagi ngapain di sini, Elia? Seperti itu ya. Lalu Elia mendengar firman Tuhan dari dalam. Dia bilang begini, Tuhan, aku sudah bekerja segiat-giatnya. Aku sudah melakukan firman-Mu, tapi orang-orang Israel melakukan hal yang jahat dan tidak ada yang mau taat kepadamu ya Tuhan. Untuk apa aku hidup ya Tuhan? Lalu firman Tuhan kembali kepada Elia. Tuhan ngomong seperti ini lagi kepada Elia. Elia, keluarlah dari persembunyian, keluarlah dari gua itu. Mendengar itu, lalu Elia mulai mengintip-intip dari dalam gua itu. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Tiba-tiba ada angin yang sangat dahsyat, adik-adik. Ada badai yang sangat luar biasa sampai memecahkan batu-batu yang ada di gunung itu, adik-adik. Suasana menjadi sangat menakutkan, adik-adik. Tapi ketika Elia melihat, belum ada Tuhan di situ. Tuhannya belum hadir, adik-adik. Tapi nggak sampai di situ, adik-adik. Setelah itu terjadi lagi gempa bumi yang sangat luar biasa, adik-adik. Gunung itu bergoncang dan tempat gua di mana Elia ada juga bergoncang. Wah, pasti adik-adik suasana sangat menakutkan karena Elia kan ada di dalam gua itu. Waduh, aku akan mati nih karena terjadi gempa bumi. Tapi ternyata Elia nggak mati, adik-adik. Terus dia lihat ke bagian luar. Tuhan belum ada di sana, adik-adik. Angin badai tidak ada Tuhan. Gempa bumi tidak ada Tuhan. Apakah sudah selesai, adik-adik? Belum selesai. Ternyata Tuhan mengirimkan lagi api yang sangat luar biasa. Wah, sekarang lebih mengerikan lagi. Ada api yang sangat luar biasa di sekitar gunung itu. Dan Elia hanya melihat, sungguh luar biasa. Allah yang kudus, Allah yang hebat datang dengan api. Tapi ketika Elia melihat lagi api itu, Tuhan belum datang. Sampai semuanya itu berlalu, tiba-tiba semuanya udah berlalu nih, adik-adik. Apinya berlalu, badainya sudah tenang. Lalu ada angin sepoi-sepoi. Seperti bunyi kira-kira gini ya. Kira-kira aja adik-adik ya, biar seru ya. Lalu adik-adik setelah melihat angin sepoi-sepoi itu, Elia mulai perlahan-lahan dengan gemetar. Dia keluar mendekat ke pintu gua itu. Lalu dia mendengar Tuhan berfirman, tapi dia gak berani melihat Tuhan, adik-adik, karena dia sangat ketakutan. Lalu Tuhan bertanya lagi kepada Elia pertanyaan yang sama. Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Lalu Elia menjawab, Tuhan, aku sudah bekerja segiat-giatnya untuk Engkau. Aku sudah melakukan firman-Mu, tapi orang-orang Israel melakukan hal yang jahat. Tidak ada yang peduli kepada Engkau. Semua nabi-nabinya melakukan hal yang jahat. Tinggal aku seorang diri saja yang hidup. Nah, adik-adik, lalu sekali lagi Tuhan berfirman atau Tuhan ngomong kepada Elia. Elia, pergilah melalui padang gurun Damsyik dan engkau harus melakukan 3 hal. Yang pertama, kamu harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yang kedua, engkau harus mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel. Dan yang ketiga, yang paling penting, engkau harus mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan engkau. Elia dan Elia adik-adik pergi seperti yang Tuhan suruh dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengurapi Hazael, dia mengurapi Yehu, dia juga mengurapi Elisa menggantikan dia. Nah, adik-adik,
ceritanya bersambung dulu ya. Bersambung dulu sampai di sini dulu ceritanya. Nah, seperti biasa adik-adik, setiap minggu Tuhan pasti memberikan kita pelajaran yang penting. Ada yang namanya take home lesson, ada yang namanya pelajaran rohani yang sangat berharga, atau hal-hal yang harus kita ingat. Nah, hari ini kakak mau kasih kalian 3 hal penting yang kita praktekkan, yang kita harus lakukan melalui cerita dari Elia ini. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah kita harus berani melakukan hal yang benar meskipun kita seolah-olah sendirian. Meskipun kelihatannya semua orang melakukan hal yang salah, tapi kita harus berani melakukan hal yang benar. Misalnya, contoh adik-adik, kan orang bilang ya yang namanya bohong itu biasalah, semua orang juga bohong. Bentar dulu, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus bilang, kita harus mengatakan hal yang benar. Dari mulut kita tidak boleh keluar kebohongan. Dari mulut kita tidak boleh keluar kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang kotor. Atau mungkin orang bilang lagi, semua orang kan juga nyontek, nggak apa-apa, semua sekolah juga nyontek, masa aku sendiri yang nggak nyontek. Nah, seperti juga Elia, dia merasa sendiri orang yang melakukan kebenaran. Adik-adik, kita ada di dunia yang jahat. Tapi kalian itu disertai oleh Tuhan walaupun ada di dunia yang jahat. Jadi ingat, pesannya hari ini adalah kita harus berani melakukan hal yang benar walaupun di sekeliling kita melakukan hal yang tidak benar. Yang kedua, Tuhan pasti menolong anak-anak yang berseru kepadanya. Sekali lagi ya, Tuhan pasti menolong anak-anak yang berseru kepadanya. Sekarang di sini siapa yang perlu pertolongan? Angkat tangan. Orang tua yang di rumah, siapa yang perlu pertolongan? Angkat tangan. Yes, Tuhan itu tahu loh adik-adik. Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu tidak pernah ngantuk. Dia melihat semua anak-anaknya. Kalau ada anak-anaknya yang minta tolong, pasti dia akan lihat dan dia akan segera menolong. Seperti Elia ini juga kan, dia kan seorang nabi yang hebat. Kelihatannya dia seorang yang gagah perkasa. Dia dengan sendirian aja bisa bunuh 450 orang adik-adik. Tapi begitu satu orang Tante Isabel yang bikin sebel itu, dia langsung ketakutan dan dia pengen mati. Nah, disitulah dia dihampiri oleh Tuhan, dan Tuhan kasih dia penghiburan dan kekuatan sehingga dia kembali menjadi kuat dan bisa melayani Tuhan. Yang ketiga yang kita belajar dari pelajaran hari ini adalah adik-adik, kita harus selalu menjaga kesehatan fisik kita. Meskipun kalian masih kecil, masih muda, harus tetap menjaga kesehatan. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara tidur yang cukup, makan yang sehat, berolahraga, istirahat, ataupun rekreasi. Adik-adik, Tuhan mau pakai kita sampai kita besar atau sampai kita tua nanti. Tapi kalau kita sakit, kalau kita tubuhnya lemah, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan sampai tua nanti? Mungkin kita umur 40 atau 50, badan kita sudah bongkok seperti ini. Kita sudah kita sudah tidak bisa berguna lagi. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau dipakai Tuhan mulai dari sekarang sampai gede, sampai tua nanti? Angkat tangan. Yes, kalian akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi ingat, tubuhnya harus selalu sehat, tubuhnya harus selalu fit. Nah, itu ya. Jadi ingat, ada 3 hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama, kita harus berani melakukan yang benar walaupun di sekitar kita melakukan hal yang salah dan hal yang tidak benar. Ingat, yang kedua, Tuhan itu pasti menolong orang-orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya. Dan yang ketiga, kita harus selalu jaga kesehatan tubuh kita supaya Tuhan bisa memakai kita sampai kita tua nanti. Kalau bisa sampai umur 80, Katohab masih tetap berkhotbah dengan kekuatan, nggak pakai tongkat, ya. Oke adik-adik, firmannya sudah selesai. Tapi sekarang ada satu hal lagi yang kita tunggu-tunggu, yaitu ayat
ayat hafalan. Ayat hafalan itu bukan sembarang ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalan itu kalau ada dalam hidup kita, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari Mazmur 32 ayat 7. Sekali lagi ya, Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Sekali lagi, Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Adik-adik, selalu ingat firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada buat kita dan Dia selalu memberikan kita kemenangan. Sekarang kita tundukkan kepala, adik-adik semuanya lipat tangannya yuk. Semuanya jangan ada yang bermain-main lagi, konsentrasi. Mulai dari anak yang paling kecil sampai anak yang pradia, madia, kalian boleh tenangkan adik-adiknya supaya kita berdoa sama-sama. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengar firman-Mu melalui cerita kisah nyata dari Bapak Elia yang luar biasa ya Tuhan. Elia adalah seorang yang gagah perkasa, yang melakukan firman-Mu dengan hebat luar biasa. Tapi ternyata dia juga bisa lemah, dia juga bisa putus asa, bahkan frustrasi. Hari ini Tuhan, kami belajar sesuatu. Kami mau melakukan hal yang benar seperti Elia. Kami juga mau berseru kepada Tuhan karena kami perlu pertolongan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga menjaga kesehatan kami supaya kami bisa dipakai Tuhan secara efektif, secara dahsyat bagi kerajaan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah adik-adikku yang ada di rumah, yang saat ini sedang bersekolah, yang saat ini sedang menuntut ilmu. Berikan adik-adikku keberanian untuk menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang hebat di masa depan, dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua yang saat ini mendampingi anak-anak, yang saat ini setia membimbing anak-anak dengan tugas yang baru, yaitu menjadi guru sekaligus menjadi orang tua di masa pandemi ini. Tuhan, berkati orang tua, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita-Mu ya Tuhan, agar orang tua hari-hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi teladan bagi anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sayang sama Engkau, kami perlu Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, gimana firman Tuhan yang tadi? Luar biasa kan? Kita juga punya tayangan seru nih. Kita saksikan bersama yuk. Aduh, proyekku gak jalan lagi. Gagal semuanya. Uangku 3 miliar juga dibawa kabur lagi. Ini semua apa sih? Gak jelas ini semua. Capek aku gitu. Pak. Oh, kenapa Mami? Kok pulangnya malam banget? Biasa Mami, Papa kan rapat dulu Mami. Aduh, Papa lagi pusing Mami. Kenapa Mami? Kan udah janji mau ngerayain ulang tahunnya Jojo. Mami denger ya, Papi itu lagi rapat, gak bisa. Ngerti dong? Gimana sih? Mama kenapa mah? Enggak apa-apa. Bohong, pasti mama nangis kan? Tadi aku dengar papa pukul mama. Oke, sekarang aku mau pukul papa deh. Mama jangan tahan aku ya. Jangan nak, kata firman Tuhan, seorang anak harus menghormati orang tuanya. Kita berdoa aja ya buat papa. Hah, mama doa-doa terus. Apa-apaan teman ini? Tidak pernah memberikan ketenangan sedikit pun buat aku. Mendingan aku pergi aja dari sini. Gak ada yang tahan ini. Jangan pergi. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Pergi. Biarin aja mam. Aku mau pergi. Biarin Lepaskan dia aku sekarang. Biarin. Lepaskan. Biarin. Lepaskan aku sekarang. Biarin. Lepaskan.
Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberi. Buat adik-adik semua yang mau memberikan persembahan, bisa kasih tahu mama papanya ya untuk bisa memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini. Selamat memberi semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kakak mau umumkan pemenang kuis Alkitab ibadah online tanggal 12 Juli. Nah, udah penasaran kan siapa yang menang? Kalau gitu, kita langsung aja ya. Yang pertama dari kelas kecil, yaitu ada Elvita Laili. Berikutnya ada Elizabeth Natania Liu. Dan yang terakhir ada Rafael Mose. Nah, untuk yang kedua, kakak mau bacakan dari kelas besar, yaitu dari Pratama 2 sampai Madya. Yaitu ada Jocelyn Pilih Liu. Berikutnya ada Jose Theo. Dan yang terakhir, siapa ya yang terakhir? Udah penasaran belum? Kalau gitu kakak baca aja ya. Yang terakhir ada Sienna dan Kirsti. Yeay. Lalu pengumuman kedua, wah udah penasaran banget belum nih? Langsung aja ya. Pengumuman kedua yaitu tantangan online membuat ikan hias dari kertas. Wah, udah penasaran banget belum nih siapa aja yang menang ya kira-kira? Kalau gitu langsung aja ya. Pemenangnya adalah yaitu ada Leticia. Berikutnya ada Dominic Angel. Berikutnya ada Luis Eudora. Berikutnya ada Moon dan Holly. Dan yang terakhir, siap-siap pasang kupingnya, denger nih. Yang terakhir adalah Daniel Jordan. Yeay. Selamat ya untuk adik-adik yang sudah menang. Dan kakak tunggu ya alamat kalian melalui direct message Instagram gmcc.littlekings. Dan ditunggu ya hadiahnya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kakak punya tantangan nih buat adik-adik. Nah, tantangannya adalah kalian harus membuat video panduan ibadah seperti tayangan berikut ini. Nah, supaya lebih jelasnya kakak ulangin lagi ya. Yang pertama, kalian harus membuat video ketika sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan serta berdoa dengan sikap yang terbaik. Yang ketiga, duduk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, mengikuti setiap arahan dari kakak-kakak. Buat adik-adik yang sudah mengikuti tantangan ini, akan dipilih 4 orang pemenang yang videonya nanti akan ditayangkan di ibadah online bulan September nanti. Jangan lupa, kita juga tetap ada hadiahnya loh. Jadi jangan lupa ikutan ya. Shalom teman-teman, sekarang kita mau memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk
kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah teman-teman, kita memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik yang percaya, sama-sama katakan amin.